Halo. Pul. Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasinda Pirfiradatul Ais dari absen 21. Saya Risma Siafia Putri dari absen 36. Di sini kami akan membahas tentang soal dan pembahasan mengenai Demokrasi terpimpin. Oke, kita mulai ya Kak. Siapa pencetus demokrasi terpimpin? Presiden Soekarno dari Indonesia adalah tokoh yang mencetuskan konsep demokrasi terpimpin. Ia berusaha mencari jalan tengah agar antara demokrasi dan kepemimpinan yang kuat. Selanjutnya, kapan demokrasi terpimpin dicetuskan? Istilah demokrasi terpimpin secara resmi pertama kali dipakai oleh Presiden Soekarno dalam pidatonya pada 10 November 1956 saat membuka sidang konstituante di Bandung. Selanjutnya ya Kak, pertanyaan keempat, apa ciri-ciri demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin adalah sistem di mana pemimpin atau kelompok kecil memiliki kekuasaan politik yang dominan. Mereka mengendalikan kebijakan politik dan berperan sebagai mediator antara rakyat dan pemerintah. Partai politik yang mendukung mereka memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan. Untuk pertanyaan terakhir, apa saja contoh penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin? Yang pertama ada pembentukan MPRS, DPR menjadi DT, dan DPAS. Yang kedua ada pembubaran DPR hasil pemilu 1955. Yang ketiga ada pembangunan proyek Mercusuar saat Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi. Yang keempat ada Presiden Soekarno cenderung memihak Blok Timur dengan membentuk poros Jakarta, Peking, Hanoi, Pyongyang. Terima kasih Kak. Baik, pertanyaan untuk Kak Jacinda ya. Apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin? Sistem pemerintahan demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem pemerintahan yang menempatkan seluruh kebijakan terpusat kepada pemimpin negara. Baik, untuk pertanyaan yang kedua ya Kak. Apakah Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin? Jika iya, kapan penerapannya dilakukan? Jawabannya yaitu Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin, yaitu dimulai pada 5 Juli tahun 1959 diinisiasi oleh anggota Partai Nasional yaitu Suwirjo dan Jenderal Besar A.H. Nasution. Baik. Untuk yang pertanyaan yang keempat, sebutkan ciri-ciri demokrasi terpimpin. Ciri-ciri demokrasi terpimpin yaitu yang pertama adalah ada sentralisasi kekuasaan, yang kedua ada berkuasanya militer di bidang partai, yang ketiga yaitu lunturnya sistem partai, yang keempat yaitu hilangnya kebebasan pers, yang kelima yaitu melemahnya hak asasi manusia atau HAM. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir ya Kak, apa yang menyebabkan bubarnya demokrasi terpimpin? Yang menyebabkan bubarnya demokrasi terpimpin yaitu karena terjadi kekacauan di beberapa bidang seperti ekonomi dan pemerintahan, mulai dari kekacauan besar akibat G30S, krisis ekonomi, tingkat inflasi tinggi, dan penyimpangan terhadap konstitusi. Sekian pembahasan soal dan jawaban dari kami. Jika ada salah perkataan dan penjelasan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.